Kembali lagi kita lanjutkan belajar Git untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang memasang Git, yaitu step by step instalasi Git di komputer kita. Di sini sebagai contohnya kita akan instalasi Git di Windows, sedangkan untuk Linux dan Mac operating system akan diberikan pengantarnya saja ya di sini. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Linux dan Mac, nanti bisa dicoba sendiri ya. Sebelum menggunakan Git, kita harus memasang Git di komputer kita terlebih dahulu. Untuk memasang atau menyediakan Git di komputer kita dapat memasangnya sebagai package atau melalui pemasang lainnya. Atau bisa juga mendownload source code dan mengkompilnya sendiri. Tahapan-tahapan untuk memasang Git, teman-teman bisa membuka terlebih dahulu di webnya, yaitu git-scm.com. Lalu nanti buka documentation, pilih book. Nah, untuk melakukan instalasi, kita bisa pilih materi installing Git. Nah, teman-teman bisa buka browsernya, lalu ketik git-scm.com. Nah, nanti akan tampil website Git. Nah, teman-teman bisa arahkan ke bagian documentation, lalu pilih book. Nah, untuk instalasi kita bisa pilih installing Git. Nah, di sini dijelaskan ya untuk instalasi Git di Linux, installing Git di Mac OS, dan installing Git di Windows. Nah, di sini dijelaskan ya untuk step by step-nya installing Git di Linux, yaitu teman-teman bisa gunakan sudo dnf install git-all. Dan jika berada di Debian base, teman-teman bisa gunakan sudo apt install git-all. Nah, untuk informasi selengkapnya mengenai instalasi Git di Linux, teman-teman bisa klik URL ini ya. Nah, di sini ada informasi lengkap untuk instalasi Git di Linux. Oke, sedangkan untuk di Mac OS, teman-teman bisa gunakan Git spasi -- version seperti ini ya. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Dan untuk mendownloadnya, teman-teman bisa klik URL ini. Nah, di sini disediakan untuk download Git di Mac OS. Nah, sedangkan untuk instalasi Git di Windows nanti akan kita bahas ya. Nah, ini instalasi Git di Linux tadi sudah sedikit kita bahas. Untuk menginstalasi Git di Linux, jika teman-teman menggunakan Fedora atau yang terkait erat dengan distribusi berbasis RPM base seperti RHEL atau CentOS, gunakan DNF seperti berikut ini ya. Sudo spasi dnf install spasi git-all. Untuk Fedora 21 dan di bawahnya, teman-teman bisa menggunakan yum, yaitu yum spasi install spasi git. Jika menggunakan distribusi Debian base seperti Ubuntu, gunakan apt seperti berikut ini ya. Sudo spasi apt spasi install spasi git-all. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai instalasi pada beberapa distribusi Unix yang berbeda, bisa buka di website ini ya tadi ya. Tadi sudah dibahas, yaitu git-scm.com /download/Linux. Oke. Nah, sekarang instalasi Git di Mac OS. Ada beberapa cara menginstal Git di Mac. Yang paling mudah adalah dengan menginstal Xcode Command Line Tool. Pada Maverick 10.9 atau lebih baru, kita bisa menjalankan Git dari terminal saat pertama kali ya. Yaitu dengan perintah git spasi -- version. Jika belum terinstall, maka perintah di atas ini akan meminta untuk instalasi. Jika ingin versi lebih baru, kita bisa menginstal melalui binary installer. Dan teman-teman bisa mengunduhnya di website git-scm.com /download/Mac. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membuka webnya ya. Oke, untuk instalasi Git di Windows, pertama-tama saya akan memberikan pengantarnya. Nanti setelah selesai pengantarnya, kita akan coba praktekkan instalasinya ya.
Nah, di sini ada beberapa cara untuk menginstal Git di Windows. Salah satunya kita bisa buka website git-scm.com/download-win. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya di websitenya ya. Nanti kita bisa mendownload Git di sini ya. Nah, setelah mendownload Git, kita bisa klik ganda aplikasi tersebut. Nah, nanti yang pertama akan muncul adalah license Git-nya. Kita bisa klik next untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah menentukan lokasi instalasi. Setelah ditentukan, kita bisa klik next untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya memilih komponen yang akan diinstal. Kita bisa menggunakan default saja ya, seperti di bawah ini. Jadi kita biarkan apa adanya. Lalu kita klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya pemilihan folder untuk menempatkan shortcut program. Kita bisa biarkan apa adanya, yaitu secara default. Kemudian klik next. Nah, kemudian memilih default editor yang digunakan untuk Git. Kalian bisa pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Selanjutnya mengatur path environment. Kita bisa pilih yang direkomendasikan. Yang ada tulisannya recommended ini ya. Itu yang tengah, kemudian klik next. Nah, selanjutnya memilih HTTPS transport backend. Setelah itu kita klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya nanti akan ada konfigurasi line ending conversion. Kalian bisa pilih atau bisa membiarkan secara default, kemudian klik next. Selanjutnya akan ada pemilihan emulator terminal. Kita bisa pilih use Windows Default Console Window. Nah, selanjutnya akan tampil konfigurasi apa yang seharusnya dilakukan secara default saat melakukan git pull. Nah, kita bisa pilih default ya. Kemudian kita bisa klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya akan konfigurasi opsi tambahan, lalu klik next. Selanjutnya akan ada pemilihan untuk konfigurasi opsi percobaan. Kemudian kita bisa klik install. Nah, setelah itu kita tunggu proses instalasi selesai. Nah, setelah itu kita bisa menyelesaikan pengaturannya. Nah, setelah selesai nanti kita bisa mencobanya dengan membuka cmd atau git bash dan ketik git spasi -- version. Oke, sedikit banyak kita sudah ada gambaran ya. Sekarang kita langsung saja mencoba instalasi Git-nya di Windows. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mendownloadnya di link ini ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di URL git-scm.com/download-win. Setelah download selesai, teman-teman bisa double klik. Nah, di sini akan muncul informasi license ya. Kita klik next. Kemudian di sini kita bisa menentukan lokasi instalasi. Selanjutnya kita bisa klik next. Nah, kemudian kita bisa memilih komponen yang akan diinstal. Kita biarkan default saja ya. Kemudian klik next. Kemudian di sini kita bisa memilih folder untuk menempatkan shortcut. Kita biarkan saja default. Kemudian klik next. Kemudian kita bisa memilih default editor yang akan kita gunakan untuk Git. Nah, secara default di sini akan menggunakan Vim ya. Teman-teman bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Setelah memilih, kita bisa klik next. Kemudian kita bisa atur path environment-nya. Kita bisa pilih yang direkomendasikan, yaitu yang ini ya, yang ada tulisan recommended. Kemudian kita klik next. Kemudian memilih HTTPS transport backend. Kita bisa biarkan apa adanya. Kemudian klik next. Kemudian di sini ada konfigurasi line ending conversion. Kita bisa biarkan secara default atau apa adanya ya, yaitu checkout Windows style. Kemudian kita bisa klik next. Di sini kita bisa konfigurasi untuk terminal emulatornya. Kita bisa pilih use Windows Default Console Window. Kemudian kita klik next.
Kemudian kita bisa pilih default behavior untuk Git pool-nya. Kita bisa pilih default. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk opsi tambahan. Kita bisa biarkan saja apa adanya. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada konfigurasi opsi percobaan. Kita bisa biarkan saja. Kemudian kita bisa klik install. Kita bisa tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, setelah itu kita bisa menyelesaikan setup wizard-nya. Kita bisa klik next. Nah, karena kita tadi mencentang dua-duanya, yaitu git bash dan release note, maka akan tampil dua-duanya ya. Nah, di sini kita bisa coba untuk menuliskan sintaks ya. Nah, di sini kita bisa ketik git spasi dash version. Kemudian tekan enter. Nah, di sini akan tampil versinya ya. Oke, sampai sini berarti kita sudah menyelesaikan proses instalasi di Windows. Berarti materi kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi dasar Git. Oke, sampai jumpa.